Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku harap kalian yang nonton video ini bisa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di video ini aku mau sedikit cerita dan menyinggung sedikit permasalahan yang belum lama ini lagi hangat dibicarakan, kayak di FYP TikTok itu lagi rame banget, terus timeline TikTok, timeline X juga bermunculan terus, dan pasti sebagian dari teman-teman juga ada yang udah nge-repost masalah ini di Instagram story kalian kan. Masalah apa sih? Itu masalah banjir di Sumatera. Kayak banjir di Sumatera ini tuh beneran bikin mikir banget gitu. Kayak bukan cuma karena videonya yang viral, tapi ya karena kelihatannya itu berat banget. Kayak kita ngeliatnya aja tuh udah berat kan, apalagi yang ngalamin pasti berat banget bagi mereka. Dan dari situlah aku pikiran satu hal gitu, kayak kita sering melihat berita musibah di layar, kayak di berita-berita online atau di video-video yang beredar gitu loh, tapi kita tuh jarang yang bener-bener ngeresapin, bener-bener merenungin maknanya itu apa sih maknanya dari musibah tersebut, apa sih pembelajarannya dari musibah tersebut gitu loh. Dan ya seperti kalian tahu lah ya, di zaman sekarang itu musibah tuh kayak barengan banget sama notifikasi. Scroll dikit lihat banjir, scroll lagi lanjut konten lucu, kayak apa nih, kita dibuat gonjang-ganjing seperti ini gitu loh, habis dibuat shock, habis itu dibikin bahagia lagi, kan aneh ya. Dan kayak gitulah hidup gitu loh, kayak apapun yang terjadi ya kayak di kehidupan kita di sosial media, apapun yang terlihat di video ya lanjut lagi, scroll lagi, lanjut lagi, scroll lagi, lanjut lagi, dan itulah hidup, akan terus berjalan apapun yang terjadi. Yang bahkan tanpa kita sadari bahwa orang-orang di luar sana itu banyak yang lagi berjuang, berusaha untuk bertahan hidup, untuk menyelamatin hidupnya gitu loh. Dan banjir di Sumatera kemarin itu bikin kita ingat bahwa musibah itu tuh nyata loh, bukan cuma sekedar konten belaka. Ya kecuali ada yang bikin konten soal musibah gitu, kayak ya tau lah ya. Dan aku di sini juga mau cerita, gak cuma dari sudut pandangku, tapi juga dari sudut pandang Islam. Dalam Islam itu sendiri, musibah itu bukanlah tanda Allah itu marah terus ninggalin kita. Tapi Allah tuh udah jelasin dari awal di Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Begini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maksudnya apa sih? Kayak ya dari ayat ini kita tahu bahwa pasti akan mengujimu, Allah pasti akan mengujimu, tidak mungkin enggak. Gak ada istilah atau umpama atau bagaimana, itu enggak ada, pasti akan diuji. Dan justru kalau ada manusia yang merasa tidak diuji, merasa tidak punya cobaan, tidak punya masalah, justru itu yang bermasalah. Justrulah mereka itulah yang
nggak normal gitu loh, karena senormal-normal manusia pasti sedikit banyaknya mendapatkan cobaan. Bahkan ketika kita lihat mungkin beberapa orang itu ada yang diberi kenikmatan saja oleh Allah, bisa jadi bahwa kenikmatan itulah yang menjadi ujian mereka, yang menjadi cobaan mereka, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, dan mungkin saja tanpa orang tersebut juga ketahui. Dan banjir di Sumatera ini tuh kalau kita telah lagi, kalau kita pelajari lagi gitu kan, ini tuh sebenarnya nggak cuma soal hujan yang deras. Ya emang sih, kayak hujan pas waktu itu tuh lagi deras-derasnya lagi, dari pagi ketemu pagi, dari malam ketemu malam, hujan terus tanpa henti. Tapi ya masa iya sih fenomena alam, siklus alam yang sudah biasa seperti itu malah menjadi mendatangkan bencana? Kan tidak mungkin gitu loh. Tidak ada asap kalau tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api, ya gitulah istilahnya, aku lupa. Dan ada faktor lain, ada campur tangan lain yang bikin musibah ini tuh jauh lebih dahsyat gitu loh. Kayak seperti yang kita lihat di video-video itu, kayak banyak banget bonggol-bonggol kayu hasil penebangan yang ngalir dari hulu ke hilir gitu, dibawa oleh air, kayak luar biasa banget gitu loh. Allah nunjukin luar biasanya perbuatan manusia, sezolim itu manusia sama alam gitu loh. Kayak bayangin ada hutan yang berkurang, kayak ditebang para pohon itu, kayak seserakah itu kan manusia gitu loh. Terus ada sungai yang makin lama makin sempit, tuh karena apa ya? Sampah yang dibuang sembarangan ke sungai itu benar-benar perbuatan yang nggak bertanggung jawab banget gitu loh. Dan seharusnya kita sebagai manusia itu kita sadari, apalagi sebagai kita sebagai generasi muda harus aware tentang hal tersebut, dan harus kita perhatikan juga, dan kita kasih tahu gitu loh orang-orang terdekat kita bahwa jangan lakukan hal-hal tersebut gitu. Terus alam juga kayak ngerasa capek gitu loh. Alam ngerasa capek, tapi kita terus-terusan paksa alam untuk mengikuti kehendak kita. Kayak kenapa harus kayak gitu loh? Kasihan alam, kasihan bumi yang udah tua ini, kasihan siklus hidup kita yang pastinya akan berdampak pada diri kita sendiri gitu loh. Ya mungkin ini akibat ulah pejabat-pejabat atau ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mau untungnya sendiri gitu loh, tanpa memperhatikan aspek-aspek lain yang akan jadi korbannya, yang nggak bersalah gitu. Dan hal ini juga ya sembarangan. Kayak dalam Al-Quran itu udah dijelasin banget. Kayak di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 itu bilang bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia. Bayangin aja loh, akibat perbuatan tangan manusia, artinya campur tangan manusia di situ. Gak mungkin alam itu sendiri merusak alam tanpa ada faktor lainnya gitu loh. Ya ibarat tuh hujan tadi tuh sebagai bumbu-bumbu aja gitu, bumbu-bumbu ya biar lebih dramatis aja mungkin. Dan alam tuh kayak bilang gini loh, kayak stop deh, tolong aku tuh capek, tolong perbaiki dulu, tolong benahi dulu, perbaiki aku kembali gitu loh. Seolah alam tuh berteriak seperti itu, dan manusia tuh malah cuek aja tentang hal itu, kayak seperti tidak terjadi apa-apa. Dan dari situlah kita mulai sadar bahwa musibah itu tuh nggak datang gitu aja tanpa ada sebab, tanpa ada alasan, tanpa ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Ya kalau aku rangkumin sih, musibah itu bisa kita ambil pembelajarannya kayak musibah bikin kita sadar akan apa? Sadar kalau hidup nggak selalu bisa kita atur. Mungkin pemerintah kita menginginkan perbaikan,
menginginkan kehidupan kita lebih baik, tapi ketika eksekusinya tidak sesuai, malah justru mengorbankan hal lain, aspek lain, justru juga akan berdampak tidak baik bagi kita, bagi warga negara Indonesia itu sendiri gitu. Dan pastinya ya tadi, kita tidak bisa mengatur itu. Kita berkata A, ya kata Allah ya B, kamu harus B gitu loh, kamu baiknya B, dan harus kita terimakan hal tersebut. Kemudian juga kita merasa bahwa hidup kita tuh akan aman-aman aja loh. Aku yakin hidup kita akan aman-aman aja. Tapi kalau kata Allah, nanti kamu akan kena musibah, ya pasti akan kena musibah. Kita boleh ngatur, kita boleh banget merencanakan itu, boleh banget mengatur hal tersebut, membuat diri kita aman. Itu sangat hal yang wajar gitu loh. Tapi kalau kata Allah A ya A gitu loh, Allah kasih musibah ya akan terjadi musibahnya, dan itu pasti, tidak mungkin tidak gitu. Terus juga dari musibah itu kita belajar tentang yang namanya rasa empati kepada manusia lain, pada sesama, dan juga kepada alam tentunya. Kayak kasus banjir di Sumatera kemarin, banyak kan dari kita yang akhirnya berdonasi, open bantuan, terus saling share informasi gitu. Terus juga selain itu juga ada hikmahnya loh. Ketika kita biasa-biasa aja, mungkin kita berdoanya juga biasa-biasa aja. Dan inilah salah satu hikmah dari musibah. Kayak ketika kita tertimpa musibah, kita pasti akan selalu berdoa lebih panjang, lebih dalam, lebih bermakna. Kayak bahkan sampai kita meneteskan air mata, dan itu luar biasanya musibah, pembelajaran yang bisa kita ambil gitu loh. Kayak iya, Allah justru malah senang dengan hal tersebut gitu loh. Jadi seolah ya hambaku ingat kepadaku gitu loh, ya, walaupun dalam keadaan susah saja, tapi itulah Allah, sayang ya Allah pada kita. Allah tuh nggak mau kita jauh dari Dia, dan itu sangat-sangat luar biasa dan patutnya kita syukuri gitu. Dan Rasulullah juga bilang bahwa kesedihan dan musibah itu akan menghapus dosa seorang muslim. Kayak ya bisa jadi itu bagian dari teguran, lalu kita bisa bertaubat, lalu dosa kita akan terhapuskan. Terus apa sih kiat-kiat yang bisa kita lakuin, apalagi sebagai seorang generasi muda? Gitu ya, gak cuma bilang kasihan aja di kolom komentar terus lanjut scroll, ya nggak gitu. Tapi kita bisa lebih lagi untuk melakukan tindakan tentang hal tersebut. Kayak kita harus lebih peduli lagi sama lingkungan, jaga lingkungan, sayangi lingkungan, sekecil apapun lingkungan kita, even itu di kampus sekalipun, kita harus jaga, kita harus rawat, dan kita sayangi bersama. Terus kayak kita juga nggak boleh buang sampah sembarangan. Ya mungkin buang mantan sembarangan bisa aja, tapi ya jangan juga, itu bakal jadi polusi juga nggak sih. Terus ya sebisa mungkin ketika ada musibah kayak gini, ya kita upayakan untuk bantu sebisa kita, semampu kita. Tidak perlu dipaksakan harus sekian, harus melakukan A, harus melakukan B, tapi sebisa kita, semampu kita. Dan yang paling penting lagi adalah jangan tundif, jangan tidak peduli dengan sesama, apalagi ya saudara-saudara kita sebangsa setanah air gitu loh. Dan Allah juga berfirman gitu, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Itu ada dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 6. Dan di situ tuh kita jadi sadar bahwa kemudahan itu pasti akan datang bersama dengan kesulitan, dan itu pasti akan selalu datang. Dan melalui fenomena ini, banjir di Sumatera kemarin ngajarin kita satu hal, bahwa hidup bisa berubah kapan aja, di mana aja, dan siapa saja.
Dan semoga dari musibah ini kita nggak cuma jadi penonton, tapi juga jadi manusia yang jauh lebih peduli dan jauh lebih dekat kepada Allah. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin segitu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah dengerin apa yang aku sampaikan ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.